Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan Randi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Angkatan 2024, dari kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai model pembelajaran Problem Based Learning, atau sering disingkat dengan PBL. Video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi. Problem-based learning merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik. Model ini menekankan pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam PBL, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan dari guru, tetapi secara aktif mencari, mengelola, dan menemukan sendiri pengetahuan melalui proses penyelidikan terhadap suatu permasalahan. Model ini sangat relevan diterapkan pada pembelajaran ekonomi karena banyak konsep ekonomi yang dapat dipahami melalui analisis terhadap masalah sosial dan ekonomi yang nyata seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan sebagainya. Menurut Arens, tahun 2012, PBL merupakan model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga mendorong siswa untuk belajar melalui penyelidikan dan pemecahan masalah tersebut. Dan menurut Trianto, tahun 2010, PBL merupakan model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar itu dan bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Dengan demikian, PBL memiliki dasar teori konstruktivisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri melalui pengalaman belajar yang bermakna. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, mengarahkan, dan menyediakan sumber belajar, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Tujuan utama dalam penerapan model PBL dalam pembelajaran adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang kedua, melatih kemampuan pemecahan masalah secara sistematis dan logis. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian serta tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menumbuhkan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dalam kelompok. Dan yang terakhir, menghubungkan teori dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, terdapat 5 tahapan utama dalam penerapan pembelajaran model problem-based learning. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Guru menyampaikan permasalahan yang relevan dengan kehidupan nyata. Masalah yang diberikan harus bersifat terbuka dan memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi. Sebagai contoh, guru mengajukan pertanyaan, mengapa tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi, padahal pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang positif. Tahapan yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4-6 orang. Setiap kelompok berdiskusi untuk memahami permasalahan tersebut, mengidentifikasi informasi yang sudah diketahui, serta menentukan informasi apa yang perlu dicari. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Peserta didik melakukan proses pencarian data dan informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan melalui berbagai sumber. Guru memantau proses kerja setiap kelompok dan memberikan arahan bila diperlukan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setiap kelompok menyusun hasil temuan dalam bentuk laporan, poster, atau prestasi kelas. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru dan siswa bersama-sama menilai proses pembelajaran yang telah dilakukan untuk memahami kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem-based learning. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis
dan pemecahan masalah. Yang kedua, membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Yang ketiga, mendorong kemandirian, tanggung jawab, dan motivasi belajar siswa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kerjasama dan komunikasi antar siswa. Yang kelima, membantu siswa mengaitkan teori dengan praktik kehidupan nyata. Kekurangannya, yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran konvensional. Yang kedua, guru harus memiliki kemampuan dalam merancang masalah yang sesuai dan menantang. Yang ketiga, tidak semua siswa terbiasa dengan pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, evaluasi hasil belajar seringkali lebih kompleks karena menilai proses dan hasil sekaligus. Selanjutnya, contoh implementasi dalam pembelajaran ekonomi. Bisa kita ambil dari contoh pada materi pengangguran dan ketenagakerjaan. Guru dapat menggunakan model pembelajaran ini dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, guru memberikan kasus. Berdasarkan data BPS tahun terakhir, angka pengangguran terbuka di Indonesia masih di atas 5%. Diskusikan faktor penyebab dan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat. Lalu yang kedua, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis penyebab, dampak, solusi yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, setiap kelompok mencari data tambahan dari internet atau buku teks. Yang keempat, kelompok kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang terakhir, guru memberikan umpan balik dan mengarahkan refleksi terhadap proses pembelajaran tersebut. Baik, di sini selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang mode pembelajaran problem-based learning, yaitu mode pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Melalui PBL ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam menghadapi berbagai permasalahan di dunia nyata. Dalam pembelajaran ekonomi, PBL efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan, berpikir tingkat tinggi, serta sikap tanggung jawab dan kerja keras. Oleh karena itu, penerapan model problem-based learning sangat relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.